Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Teman-teman sekalian, saya ingin mengangkat saat ini di channel Pondok Bidara. Konten saat ini yang akan saya angkat ini tentang sosok Jamaluddin Al-Afghani, Said Jamaluddin Al-Afghani. Yang ini nanti dia punya murid itu Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Muhammad Abduh itu nanti dia punya tafsir namanya Tafsir Al-Manar, dan juga antara Muhammad Abduh dengan Jamaluddin Al-Afghani dia punya artikel atau majalah ya bernama Al-Urwatul Wusqa. Memang teman-teman saat ini dunia Islam banyak yang mengomentari baik pro ataupun kontra. Itu kan, yang pro mengatakan Jamaluddin Al-Afghani ini sebagai pejuang Islam. Yang kontra mengatakan bahwasanya Jamaluddin Al-Afghani ini penyusup gitu. Karena apakah dia itu betul orang Afghanistan, karena kan dia pakai lakop Al-Afghani. Benarkah dia itu orang Afghani gitu kan? Ataukah dia itu orang Iran? Ini seperti itu tuh. Dan banyak gerakan-gerakan pembaharu ya. Pembaharu itu kita tahu lah, gerakan Islam pembaharu itu yang mengagung-agungkan, mengangkat tokoh Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh ini dan Rashid Ridho juga, karena dianggap sebagai pionir dan mentor gerakan pembaharuan Islam. Jadi, nah itu kan melihat itu perkara tadi ya, saya juga tadi mengutip apa tuh hadis juga, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu ya kan itu wajib bagi kaum muslimin. Nah, maksudnya begini, ketika mengomentari satu perkara yang disitu terjadi pro kontra, kita harus melihat dari segi referensi kitab-kitab membahas itu seperti apa. Jadi kita akan mencatat sendiri bagaimana nanti gitu kan. Nah, ini saya ada beberapa kitab ya kan yang saya akan angkat di sini. Buku udah terjemah teman-teman ya. Mungkin teman-teman nanti bisa download juga sih di Google itu PDF. Ini ada buku tentang bangkit dan runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Itu kalau nggak salah penulisnya itu Said Muhammad Ali As-Solabi. Itu dia banyak menulis tentang sejarah Daulah Abbasiyah, Daulah Umayyah gitu kan, ahli sejarah lah itu. Terus ada lagi kitab buku itu Jaringan Gelap Freemasonry, penerbitnya itu Sigma apa ya, penulisnya itu Dr. Elmars Dedek tuh. Lalu ada lagi Kebangkitan Freemasonry di Indonesia di balik kerusakan agama-agama, itu penulisnya itu Heri Nurdi, Ustadz Heri Nurdi, penerbitnya itu Cakrawala. Nah, terus ada lagi Memoir Sultan Abdul Hamid II, penerbitnya itu Pustaka Al-Kausar. Dulu buku ini ya, buku yang tentang memoir Abdul Hamid ini dulu pernah diterbitkan juga oleh Pustaka Thariqul Izzah di Bogor. Judulnya itu Catatan Harian Sultan Abdul Hamid II. Nah, ini sekarang diterbitkan oleh Pustaka Al-Kausar, karena Pustaka Thariqul Izzah yang tahu kenapa kok nggak nerbitin lagi, padahal buku itu bagus itu isinya. Jadi tulisan langsung dari Sultan Abdul Hamid, Sultan Turki yang saat itu dia menghadapi apa namanya sekulerisme ya kan, yang akan menghadapi Mustafa Kamal dan menghadapi Freemasonry yang saat itu lagi menjamur di sekitar Daulah Utsmaniyah yang ingin melakukan konspirasi menjatuhkan kekhalifahan. Itu diterbitkan sekarang oleh Pustaka Al-Kausar menjadi Memoir Sultan Abdul Hamid II. Lalu ada lagi buku judulnya nih Menjawab modernisasi Islam, membedah pemikiran Jamaluddin Al-Afghani hingga Islam liberal oleh Muhammad Hamid An-Nasir. Itu penerbitnya itu Darul Haq, itu penerbit dari teman-teman Salafi ini.
Lalu ada lagi ini kitab berbahasa Arab, Sohwah Rojul Marid, maksudnya tuh kebangkitan laki-laki yang sakit, orang yang sakit. Karena dulu Turki Utsmani itu kan mendapat julukan The Sick Man, tuh, orang yang sakit, karena dia banyak terlibat perkara di dunia berbagai negara. Dia banyak terlibat ini ada terjadi perang dunia satu gitu kan, terlibat hutang juga, kemudian berpikir, yaitu The Sick Man saat itu orang nyebut jadi Sick Man in Asia. Nah, ini As-Sohwah Rajul Marid, kebangkitan orang yang sakit. Penulisnya itu Muwafaq Bani Al-Marjah. Itu bentuknya PDF juga. Itu bahasa Arab, cuman saya nggak ngebahas itu, cuman mungkin teman-teman bisa menjadi referensi juga, bisa di-download dari ini. Saya download dari nurbook.com. Oke, yang pertama saya akan buka dulu Jaringan Gelap Freemasonry, teman-teman. Ini terbitannya mana ya? Terbitan tadi itu. Oh, Syamil. Ya benar, Syamil. Terbitan Syamil. Itu penulisnya Elmars Dedek. Elmars Dedek ini dia penulis buku Parasit Akidah. Saya punya bukunya itu, judulnya Parasit Akidah. Jadi di situ tuh membahas tentang penyusupan berbagai bid'ah, khurafat dan agama-agama kultur yang masuk ke agama Islam. Judulnya itu Parasit Akidah. Teman-teman bisa cari itu. Tuh penulisnya Elmars Dedek. Yang saya ingat, Elmars Dedek ini tokoh dari Persis. Kalau nggak salah ya, teman-teman bisa cari itu bukunya itu. Ini Elmars Dedek yang saya tahu dia tuh tokoh Persis, itu Persatuan Islam. Nah, ini judulnya Jaringan Gelap Freemasonry, itu kan. Nah, ini kita melihat yang saya agak janggal juga di sini, dikatakan bahwasanya Jamaluddin Al-Afghani dia adalah tokoh Freemasonry. Di halaman berapa nih? 80 ya, 80 atau 85 gitu. Coba saya lihat dulu ya. Kita cek dulu. Nah, ini dia nih. Ini halaman 80, tapi kalau tampilan bukunya 85. Nah, gini nih. Jadi mana ya? Ini judulnya apa sih? Subjudulnya ini 10 program Freemasonry dunia gitu kan, menegakkan akidah gitu kan, kayak gitu-gitu itu. Terus lembaga pendidikan mereka berkembang sejak zaman Abbasiyah, Umayyah, Turki Utsmani sampai sekarang. Lembaga pendidikan mereka ada yang tertutup dan ada yang terbuka. Buah hasil mereka adalah alim ulama sekuler, alim ulama serba akal, dan minimalnya alim ulama yang meragukan kerasulan. Alim ulama yang meragukan kerasulan. Pada masa dulu mereka menghasilkan Ar-Razi yang mengingkari kenabian, Ibnu Sina yang beranggapan bahwa Allah tidak mengetahui yang kecil-kecil, mengingkari kiamat dan sebagainya. Lalu ada Ibnu Arabi dan filosof lainnya. Nah, pada masa abad modern, tokoh-tokoh mereka itu ada Goldziher, Meiner, S.M. Samuel Zwemer, terus Aziz Atiyah Suryal, terus von Gurenbaum, Philip Hitti, banyak nama-namanya nih ya, Louis Massignon, Majid Qodari, Renaud Nicholson. Ini penulis buku-buku ini ya nih, buku-buku tentang tasawuf saya ingetin ini. Nah, baru di sini nanti nih Henry Lemons, Herfield Hull, Gibb, Gholam Lam. Nah, baru Jamaluddin Al-Wabuli. Wabili istilah Freemasonry bagi kata Kabuli. Freemasonry Mesir telah mengklaim bahwa Jamaluddin Al-Kabuli atau Al-Afghani dan Muhammad Abduh sudah menjadi anggota mereka. Nah, jadi di sini ini yang saya sampai sekarang nih disebut bahwasanya Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh menjadi anggota Freemasonry baru dan lain-lain. Nanti di sini murid Freemasonry, Rifat Tantawi, ya kan, Burtus Al-Bustani, ya kan, Jirji Jaidan, banyak. Ini yang saya ini doang nih, ya kan. Jamaluddin Al-Wabuli atau Jamaluddin Al-Kabuli atau Jamaluddin Al-Afghani. Juga Muhammad Abduh itu muridnya juga, itu teman sekaligus murid. Ini yang saya stressing di sini karena apa, ini kontroversial kata-kata ini. Nah, terus saya mencari lagi, ya kan, ini pihak yang menyebut aja, entah pro atau kontra, ini hanya menyebut sebagai dia anggota Freemasonry gitu kan, si Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh itu. Nah, sekarang kita lihat dari buku Ustadz Heri Nurdi,
Itu kebangkitan Freemasonry, ya kan, di Indonesia. Ini pengantarnya ini Ustadz Abu Bakar Basir. Nah, di halaman coba 69. Nah, ini nih. Jadi ini buku bentuknya scanan ini, kayak fotokopi di scan gitu ya, karena mesin fotokopi sekarang teman-teman dia itu seperti scanner dia. Jadi di foto lalu bisa disimpan filenya. Disimpan filenya itu berapa halaman nanti disatukan dalam satu file gitu kan. Itu menjadi PDF dan jadi e-book. Jadi ini bukan, ini saya nggak membahas tentang permasalahan pembajakan buku, enggak, karena memang namanya teknologi pasti akan memudahkan orang untuk bisa mengcopy ya, kayak gitulah. Cuma saya ini membahas tentang buku-buku yang ada nih gimana gitu kan. Sementara harga buku sekarang mahal banget gitu loh. Nah, ini di sini nih kita bahas nih Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh ini dibahas di sini nih. Ya. Oke. Ini di bab apa nih dia nih? Subbabnya ini tentang ini tadi, tentang Freemasonry di Daulah Utsmaniyah ini kan. Pas di halaman 121 dari bukunya itu baru nih disebut ini. Ini ada fotonya ya, Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Nah, baru sini. Sebelum peristiwa rekayasa terhadap khilafah Islam Utsmani, gerakan Freemason juga pernah tercatat membidik tokoh-tokoh gerakan Islam besar dalam sejarah. Jadi pernah membidik ya, gitu. Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh pernah menjadi anggota dalam kelompok Freemasonry saat keduanya berada di Prancis. Nah, Freemasonry memang mendekati dan mengincar tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh dan menjadi panutan umat saat itu, termasuk guru dan murid besar. Tuh, kan? Guru dan murid besar yang melahirkan berbagai benih gerakan Islam. Berbagai benih gerakan Islam. Gerakan Islam apa? Itu gerakan Islam yang itu pembaharu itulah. Ya, teman-teman pasti gerakan Islam baru, teman-teman bisa searching sendiri apa gitu kan. Apa itu nama-nama organisasi itu? Siapa itu? Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Jadi melahirkan berbagai benih gerakan Islam. Jamaluddin, Muhammad Abduh dari Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Namun penentangan segera ditunjukkan oleh Jamaluddin Al-Afghani ketika sudah berada di dalam tubuh organisasi rahasia ini. Jadi Jamaluddin itu di buku ini dikatakan dia menentang gitu kan Freemasonry ini. Ia mulai melakukan penyerangan dan kritik yang tajam dalam berbagai pidatonya. Hal tersebut dilakukan karena himpunan Masonry Skotlandia yang diikuti oleh Syekh Jamaluddin justru menentang perjuangan rakyat yang sedang ia kobarkan melawan penjajahan di Sudan dan Mesir. Ini maksudnya yang disorot ini Freemasonry Skotlandia. Sementara kan yang sebelumnya ini kan Perancis ini kan pernah menjadi anggota kelompok Freemasonry saat keduanya berada di Perancis. Ya, ini yang disebut-sebut oleh Jamaluddin Al-Afghani ini dia mengkritik apa tuh Freemasonry Skotlandia. Jadi Freemasonry itu dia perkumpulannya banyak, loji-lojinya gitu kan, ada di mana-mana. Termasuk di Indonesia itu ada buku yang bahas itu buku internal mereka kayaknya itu, atau buku dokumentasi tentang Freemasonry judulnya Tarekat Mason Bebas itu. Bukunya tebal banget itu, berapa halaman ya, ada 700 halaman kayak tebel tuh, 600 atau 500 halaman itu. Terbitan Pustaka Sinar Harapan. Itu jadi situ. Nah, ini Masonry Skotlandia ini yang disorot oleh Jamaluddin Al-Afghani, padahal di sini kan Perancis gitu kan. Apa kata Jamaluddin Al-Afghani? Hal yang mendorong saya untuk berbuat adalah ingin membina orang-orang merdeka dengan 3 kalimat: kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Tujuan organisasi ini, maksudnya Freemasonry, adalah untuk kemanfaatan umat manusia dengan menghadapi pelbagai rintangan untuk menegakkan bendera-bendera keadilan yang mutlak. Tetapi saya melihat dan mendengarkan sendiri apa yang dilakukan di Mesir. Semua aneh. Saya tak mengira bahwa ketakutan dapat masuk di antara tiang-tiang pertemuan-pertemuan Masonry. Nah, apabila Masonry tidak mencampuri masalah politik, padahal di dalam organisasi itu banyak pemikir-pemikir yang berpikir bebas, dan alat-alat yang ada di tangan Masonry tidak dipergunakan untuk merobohkan sistem yang lama dan menegakkan tiang-tiang kemerdekaan yang baru, persaudaraan dan bersamaan, kezaliman tidak dihancurkan, maka tangan-tangan orang merdeka itu tidak ada gunanya dan bangunan mereka tidak ada yang tetap berdiri. Jadi maksudnya oleh Jamaluddin Al-Afghani ini mengatakan bahwasanya ya percuma juga gitu kan adanya organisasi ini tuh kalau di situ tidak ada merobohkan sistem lama gitu kan, ya cuman sekedar kumpul-kumpul aja, ya percuma gitu loh, nggak ada gunanya. Nah,
Demikian kata si penulis nih, Ustaz Harinuddin, demikian kritik Syekh Jamaluddin Al-Afghani kepada Freemasonry yang akhirnya ia tinggalkan. Ia keluar dari kelompok yang ia ikuti di Perancis ini. Nah, jadi gitu tuh, ia keluar dari kelompok yang ia ikuti di Perancis ini. Dia padahal ngomong dia yang di Skotlandia nih, gitu kan. Dia akhirnya dia keluar dari Perancis ini. Kritikan yang dilontarkan Syekh Jamaluddin Al-Afghani bahwa para anggota Mason yang tidak mau menggunakan alat dan kemampuan yang ada di tangan mereka untuk membebaskan rakyat Mesir dari penjajahan adalah sebuah cermin yang sangat jelas. Bagaimana mungkin anggota Freemason meruntuhkan sistem yang mereka bangun sendiri dalam gerakan kolonialisasi dan penjajahan yang menyebar ke seluruh negara di berbagai penjuru dunia. Syekh Jamaluddin kemudian memulai perjuangan panjangnya dengan mendidik rakyat dalam pengajian-pengajian kecil yang ia bentuk di rumah, di kedai kopi yang kemudian meluas dan berpengaruh pada pegawai-pegawai pemerintahan. Ia menerangkan masalah-masalah umat dan cara menyelesaikannya. Ia mengajarkan kitab-kitab akidah, filsafat, ini filsafat ya, kitab-kitab akidah, filsafat, dan hikmah. Ini hikmah apa ini? Sufi atau hikmah Freemason? Saya juga kadang agak, kalau kata hikmah nih kadang-kadang suka absurd, ini ambigu nih. Nah, menerangkan hak-hak dan kewajiban sebagai manusia dan warga negara, yang akhirnya gerakan ini menyulut api ketidakpuasan di dalam rakyat Mesir yang kian hari kian terdidik oleh gerakan Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Guru gerakan Islam ini, sampai disebut guru gerakan Islam ini mengajarkan kepada masyarakat untuk berani berkata tidak kepada pemerintah mereka jika diperintahkan atau yang dilakukan pemerintah bertentangan dan menyengsarakan hidup rakyatnya. Ya, ini bertentangan dengan syariat atau bertentangan dengan kehidupan rakyat, ini masih agak-agak ini juga emang sih. Sampai kemudian gerakan ini dipandang sebagai aksi yang mengancam dan berbahaya bagi pemerintahan yang dipimpin oleh Taufik Pasha. Akhirnya 24 Agustus 1871, kabinet yang dipimpin oleh Taufik Pasha memutuskan untuk membuang dan mengusir Syekh Jamaluddin Al-Afghani ke India. Dengan kapal Jamaluddin Al-Afghani bersama pembantu setianya Abu Turab diangkut paksa menuju Bombay, India. Ini Abu Turab ini sebenarnya nih kalau nggak salah nama dari sahabat Ali bin Abi Thalib atau Sayyidina Husain. Ini Abu Turab itu salah satu sebutan dari orang-orang Syiah. Makanya ada beberapa orang mengatakan Jamaluddin Al-Afghani ini sebenarnya dia ini akidahnya Syiah, karena dia itu bukan orang Afghanistan, sebenarnya dia orang Iran. Jadi Syiah Iran. Abu Turab ini nama-nama gelar pengikut Syiah itu biasanya. Nah, diangkut paksa menuju Bombay, India. Dan organisasi pernah diikutinya, Freemasonry tidak pernah melakukan apapun. Nah, karena memang mereka yang mengatur dan merencanakan semuanya agar gerakan Islam yang dipimpin oleh Al-Afghani tidak terus membesar di Mesir. Jadi ya kayak gitu tuh. Ini masih panjang ya. Habisin aja ya. Kini setelah mereka berhasil menghancurkan Islam secara institusi, kerja mereka terfokus untuk menghancurkan dan menyerang ajaran-ajaran Islam, terutama nilai tauhid, akidah, dan juga doktrin perjuangan seperti dakwah dan jihad di kalangan kaum muslimin. Tentu saja kaum muslim tak perlu mengkhawatirkan Islam karena Allah sendiri yang akan menjaganya. Yang perlu dikhawatirkan kaum muslimin adalah diri mereka sendiri, keluarga, anak, cucu, dan keluarga dan seluruh saudara kita. Membentengi akidah dengan pengetahuan yang kuat dan pemahaman agama yang dalam sudah menjadi kewajiban untuk menangkal serang-serang dari kaum kafir yang doktrinnya menyelinap bahkan sampai ke bawah selimut tidur kita. Ini di sini udah nggak bahas tentang Jamaluddin Al-Afghani lagi nih, paragraf ini. Baru masuk nanti di sini nih, itu tadi doktrin Freemasonry dan cita-cita teosofi. Oke. Nah itu jadi di sini tuh inti dari subbab ini ya. Inti dari paragraf ini dimulai dari foto Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abdi ini dikatakan bahwasanya dia itu pernah ngikut tapi kok merasa aneh gitu. Ketika aneh akhirnya dia keluar dan mengkritik organisasi Freemasonry, ya kan. Dia itu Freemasonry Perancis tapi mengkritik Freemasonry Skotlandia, ya kan. Gitu itu. Itu yang jadi di sini di buku ini nih dikatakan Jamaluddin Al-Afghani ini justru dia menentang Freemasonry. Ya, jadi itu yang kita menjadikan maklumat sabikot aja sebagai pengetahuan informasi sebelumnya lah. Kita kumpulin dulu gitu kan. Ini di buku Kebangkitan Freemasonry di Indonesia. Ustadz Harinuddin pengarangnya nih. Halaman 121. Ini cover kitabnya nih ya. Nah, tuh.
Cakrawala Publishing. Tuh, kebangkitan Freemason dan Zionis di Indonesia di balik kerusakan agama-agama. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Ini buku ini dia mengatakan bahwasanya Jamaluddin Afghani pernah ngikut, tapi justru dia keluar setelah itu karena melihat ada gelagat aneh dan Freemasonry. Oke, gitu kan. Kalau jadi kan jaringan gelap Freemasonry itu disebutin Jamaluddin Afghani itu anggota, gitu kan. Nah, sekarang begini teman-teman, Jamaluddin Afghani itu kan dia masih sejaman dengan Sultan Abdul Hamid II. Sultan Abdul Hamid II itu ya Khalifah Turki, yang setelah itu kan nanti ada khalifah-khalifah yang di situ ya posisinya udah lemah lah, karena 1924 tuh akhirnya dicopot khalifah itu, dihapus sistem khilafah. Jamaluddin Afghani itu dengan Jamaluddin Afghani dengan Sultan Abdul Hamid itu sejaman itu, bahkan sempat ketemu juga gitu loh dengan proyek pan-islamismenya. Nah, bagaimana pan-islamismenya yang itu disambut oleh Jamaluddin Afghani, tapi kok Sultan Abdul Hamid ini kok mencium ada gelagat yang aneh gitu terhadap Jamaluddin Afghani ini gitu. Ini kita buka memoir Sultan Abdul Hamid, ya kan, Sultan Abdul Hamid II itu halaman 179 adanya di halaman 214 kalau halaman PDF-nya. 179 ada sebutin di situ. Jadi ini kumpulan catatan harian Rosail atau ya risalah gitulah. Jadi ketika Sultan Abdul Hamid dia itu punya permasalahan, dia tulisin tuh semua tuh permasalahan itu tadi. Disebut di sini Jamaluddin Al-Afghani. Kalau Arabnya mungkin teman-teman bisa juga itu download juga, disamain. Ada nggak tulisan Jamaluddin Al-Afghani ini nih di halaman di surat ke-66 ini, catatan ke-66 ini. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Kedua, aku mendapatkan sebuah agenda yang dipersiapkan Kementerian Luar Negeri Inggris untuk seorang pelawak bernama Jamaluddin Al-Afghani, seorang pelawak kata itu, dan seorang warga negara Inggris bernama Bland. Dalam panggung politik tersebut, keduanya menyatakan keharusan mencabut kekhalifahan dari orang-orang Turki. Keduanya maksud Jamaluddin Al-Afghani dan Bland itu tadi, mengusulkan kepada pemerintah Inggris untuk segera mengumumkan Syarif Hussein, wali kota Mekah, sebagai khalifah umat Islam. Jadi Syarif Hussein ini dia dari keturunan Rasulullah juga, dan ini memang Inggris lagi mentarget supaya Syarif Hussein ini menjadi khalifah dengan harapan itu tadi ada hadis-hadis yang itu keutamaan khalifah itu dari kalangan Quraisy. Nah, itu dipakai hadis kayak gitu tuh. Padahal itu kan hadis tentang afdoliyat saja, salah satu afdoliyat khalifah itu dari orang Quraisy. Kalau nggak Quraisy kan nggak apa-apa gitu kan, karena Turki Utsmani juga dia kan bukan orang Quraisy, bukan orang Arab dia. Tapi ini diprovokasi Syarif Hussein itu supaya menggenapi hadis tentang orang Quraisy itu tadi menjadi khalifah. Itu jadi kayak gitu tuh. Nah, terus aku telah mengenal Jamaluddin Al-Afghani dari dekat. Dari dekat berarti udah ketemu dia kan, si Sultan Abdul Hamid ya. Ketika itu ia di Mesir dan dia orang yang berbahaya, katanya begitu tuh. Pada suatu ketika ia mengusulkan kepadaku yang mengaku sebagai pemberi solusi atau petunjuk untuk menggerakkan semua umat Islam di Asia Tengah. Asia Tengah berarti kan Afghanistan, India, Pakistan, gitu tuh. Aku tahu bahwa ia tidak memiliki kemampuan untuk ini. Jamaluddin Al-Afghani adalah kaki tangan Inggris, dikatakan seperti itu. Dan sangat mungkin pemerintah Inggris telah mempersiapkan lelaki ini untuk mengujiku. Aku segera menolak, lalu ia bergabung dengan Bland. Jadi ditolak. Kerajaan Jamaluddin Al-Afghani tadi tuh menyatukan umat Islam di Asia Tengah gitu kan, itu ditolak. Akhirnya dia ngedekat ke Bland yang orang Inggris itu tadi. Aku mengundangnya ke Istanbul melalui Abdul Hadi As-Soyadi Al-Halabi yang dihormati di negara-negara Arab. Yang mengambil peran sebagai mediator dalam masalah ini adalah Munif Pasha, pengacara Jamaluddin Al-Afghani yang lama, dan seorang penyair dan pakar sastra Abdul Haq Hamid. Jamaluddin datang ke Istanbul dan aku tidak memperbolehkannya keluar lagi dari kota ini. Maksudnya dicekal dia. Jadi ketika dia dari Mesir diundang ke Istanbul, dari Istanbul karena dia orang berbahaya, udah dia dicekal, nggak boleh keluar kemana-kemana.
Sampai kapan? Sampai dia meninggal tuh. Si Jamaluddin Al-Afghani, saya baca kisahnya itu Jamaluddin Al-Afghani sampai dia meninggal. Dan itu ada di buku Bahaya Pemikiran Al-Afghani dan Muhammad Abduh, dari modernisme menuju sekularisme. Penulisnya itu Sulaiman bin Soleh Al-Haras. Penerbitnya itu Pustaka Thariqul Izzah Bogor. Itu ada disebutin seperti itu. Jadi ketika dia sudah dicekal dari mana tuh? Dari Mesir masuk ke Istanbul, Turki, udah dicekal, nggak boleh kemana-mana. Sampai kan? Sampai dia mati di situ, di Istanbul. Nah itu, jadi pandangan Sultan Abdul Hamid sendiri terhadap Al-Afghani itu seperti itu tuh. Orang berbahaya, katanya, pelawak dan orang berbahaya. Nah, gimana nih? Karena yang ketemu langsung aja mengatakan seperti itu. Siapa? Sultan Abdul Hamid tuh. Karena dia insting dan firasatnya tahu gitu, ini orang bener apa enggak. Jadi tatapan mukanya, tatapan mata, dia tahu semua itu. Itu kayak gitu Sultan Abdul Hamid itu. Bahkan kalau di kalangan pesantren itu ada namanya kitab Husnul Hamidiyah itu. Itu benteng Abdul Hamid. Maksudnya itu kitab tauhid sifat 20 yang itu dipersembahkan kepada Sultan Abdul Hamid, karena saat itu di bawah Sultan Abdul Hamid ya kekhalifahan Utsmaniyah itu sedang kuat-kuatnya, ingin kembali kepada Islam secara kafah. Nah, jadi itu kitab tauhid Husnul Hamidiyah aja dipersembahkan kepada Sultan Abdul Hamid. Berarti kan sebegitu karismatiknya tuh Sultan Abdul Hamid. Nah, Sultan Abdul Hamid sendiri juga punya firasat yang cukup jeli. Ini orang berbahaya, dia bilang. Jangan sampai dia kemana-mana di Turki, di Istanbul aja udah dicekal lah, gimana tuh. Jadi orang yang udah ketemu aja mengatakan seperti itu. Ya kita yang nggak ketemu kok bisa beranalisa dia ini masih pejuang atau mereka agak bingung saya. Dia ini pejuang Islam, tapi kok Abdul Hamid mengatakan seperti itu. Oke. Ini dari buku Memoir Abdul Hamid II, penerbit Pustaka Al-Kausar. Nah, benteng terakhir Khilafah Utsmani dalam menghadapi Yahudi Freemasonry dan sekuler liberal, Pustaka Al-Kausar. Ini sekali lagi nih bukan masalah pembajakan buku ya, karena zaman sekarang itu memang ya gampang gitu mengakses buku, itu ada e-book, ada apa gitu, dan teknologi juga memudahkan itu ya. Bagaimana dengan orang-orang yang penerbit itu ya susah gitu kan. Beli bukunya juga sekarang harga buku naik mulu ya kan, belum lagi kertas menggunakan standar dolar. Jadi mengakses ilmu sekarang mahal. Kalau sekarang saya bentuknya begini aja lah gitu. Ya ada nih, mana ya di KDT-nya nih, mana ya ini ya? Ini ada nih. Judul aslinya nanti teman-teman kalau mau ngebuka yang bentuknya bahasa Arab ya, judulnya itu Muzakirat Sultan Abdul Hamid, penyusun Muhammad Harb, penerbit Darul Qalam Damaskus. Itu jadi seperti itu. Bisa nanti teman-teman melakukan uji uji referensi dari yang aslinya itu tadi. Cari nanti ya di Google nih, ada nih Muzakirat Sultan Abdul Hamid judulnya. Khawatir kan namanya terjemahan itu kan banyak yang banyak diselewengkan arti-artinya gitu kan. Nah itu silahkan teman-teman ngecek sendiri. Nah sekarang kita ada buku yang ini terbitan dari teman-teman Salafi ini, Darul Haq nih. Bukunya lumayan tebal. Tuh ada 434 halaman. Menjawab modernisasi Islam, membedah pemikiran Jamaluddin Al-Afghani hingga Islam liberal, kata itu. Muhammad Hamid An-Nasir. Tuh, coba. Ini bisa teman-teman download juga nih, judulnya Menjawab Modernisasi Islam. Di googling aja nanti. Ini saya nggak akan bahas ini karena panjang ini ya. Ini kalau kitab aslinya judulnya Al-Astronion Baina Mazaim Tajdid wa Mayadin Tagrib. Nah, terbitan Maktabah Al-Kausar, Riyadh KSA, Kerajaan Saudi Arabia. Nah, ini pasti teman-teman Salafi ini. Nah, jadi seperti itu tuh. Ini tentang Jamaluddin Al-Afghani nggak terlalu detail disebutin di sini, cuman ya mengait-ngaitkan antara Jamaluddin Al-Afghani dengan Islam liberal aja di sini nih banyaknya nih. Jadi begitu. Tebal teman-teman nih bukunya nih. Nggak tahu masih terbit apa enggak nih di Darul Haq ini. Nah, terus saya akan buka buku yang terakhir teman-teman. Sebenarnya ada buku-buku yang ini ya, yang bahasa Arab, cuman saya karena nggak ngerti bahasa Arab, judulnya nih
Sohwah rojul marid, nah, kebangkitan laki-laki yang sakit, nah, bisa disebut the sick man. Nah di sini gambarnya nih, ini ya nih celemeknya Freemasonry ini kan, tuh ada salib, terus ada jangka siku, ada ular berbentuk bintang segi 6 gitu kan, ada peta Arab di sini. Ini gambar Sultan Abdul Hamid nih maksudnya nih. Ini pengarangnya nih, penulisnya Muwafaq Bani Al-Marjah. Itu 500 halaman teman-teman. Di situ ada juga tuh disebutin tuh Jamaluddin Al-Afghani Muhammad Abduh, ada juga halaman berapa saya lupa ya. Jadi nanti teman-teman bisa download aja nih. Disebut juga di sini Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh itu. Oke. Mana ya? Kita lanjut ke buku yang terakhir. Bagaimana dengan buku yang terakhir ini menyikapi tadi Jamaluddin Al-Afghani, ya kan? Halaman 568 atau 559 kalau di kitab ininya aslinya. Nah ini dia nih, halaman 559 ya. Itu bangkit dan turunnya Khilafah Utsmaniyah. Ini terbitan Pustaka Al-Kausar juga gitu kan. Apa kata beliau, si penulis ini Muhammad Ali As-Solabi? Jamaluddin Al-Afghani sangat mendukung ide dan seruan Abdul Hamid II tentang pan-Islamisme. Bahkan dia mengajukan proyek-proyek yang lebih besar dari apa yang menjadi obsesi Sultan sendiri, yang berkeinginan tidak lebih dari hanya sekedar menyatukan bangsa-bangsa Islam serta adanya kesatuan gerakan di antara bangsa-bangsa di dunia Islam. Jadi ini tadi dia pengen menyatukan kaum muslimin di Asia Tengah, katanya gitu. Ini nih, jadi proyeknya Ustadz Abdul Hamid pada Islamisme, dia pengen bikin lagi proyek yang lebih besar lagi, katanya gitu. Tidak lebih dari hanya sekedar menyatukan bahasa-bahasa Islam, gitu tuh. Jadi bisa di luar Islam mencatuin juga tuh. Yakni berupa kesatuan perasaan dalam amal, dan pada saat yang sama khilafah akan memiliki wibawa dan kekuatan. Namun Al-Afghani menawarkan suatu proyek besar kepada Sultan yang bertujuan menyatukan antara kalangan Sunni dan kalangan Syiah, tuh katanya begitu tuh. Nah ini saya agak-agak nih Sunni dan Syiah. Nah, karena apa? Banyak orang mengatakan itu bukan Jamaluddin Al-Afghani, dia sebenarnya Jamaluddin Al-Irani, orang Iran dia, dan dia bermazhab Syiah. Makanya dia punya keinginan menyatukan Sunni dan Syiah. Nah, lalu apa? Padahal pandangan Sultan sendiri dalam hal ini tak lebih dari penyatuan gerakan politik antara kedua kelompok untuk menghadapi gerakan kolonialisme internasional. Jadi penyatuan Sunni dan Syiah itu hanya dari segi politik saja, strategi saja, bukan penyatuan mazhab. Itu yang digarisbawahi oleh Sultan Abdul Hamid. Sementara Al-Afghani pengennya itu kayak gitu tuh, penyatuan mazhab itu tadi. Lalu apa? Di halaman 560, Sultan bisa mengambil pelajaran dan manfaat besar dari Al-Afghani dalam rangka sosialisasi dan kampanye pan-Islamisme. Walaupun ada perbedaan antara pemikiran Al-Afghani dan Sultan sendiri. Di antara sebab-sebab perbedaan itu ialah: 1. Keyakinan Al-Afghani tentang masalah kesatuan umat Islam, serta dukungannya pada saat yang bersamaan pada para pemberontak yang melawan Sultan Abdul Hamid yang berasal di kalangan nasionalis Turki dan kalangan Utsmani secara umum. Jadi satu sisi dia itu ngedukung Abdul Hamid juga ya, tapi di satu sisi dia juga mendukung pemberontak yang melawan Sultan Abdul Hamid. Gimana tuh teman-teman tuh? Kontroversi bukan? Nah, yang kedua, seruan Al-Afghani untuk menyatukan bangsa-bangsa Islam sehingga akan menjadi laksana satu bangunan dengan hati yang satu dalam menghadapi negara-negara Eropa yang berusaha untuk membagi-bagi kekuasaan Utsmani, yakni kekuatan Eropa yang terus-menerus berupaya menghancurkan pemerintahan Utsmani. Namun pada saat yang sama Al-Afghani sama sekali tidak menentang pendudukan yang dilakukan oleh Prancis, walaupun satu kalimat. Nah, gimana tuh? Jadi waktu itu Prancis kalau nggak salah dia menjajah Aljazair, kalau nggak salah ya, Aljazair. Jadi namanya penjajah itu kan nggak cuma Inggris, Prancis, iya, Belanda, iya. Karena Belanda kan di zaman-zaman segitu Belanda sudah menjajah Indonesia, zaman-zaman Al-Afghani dan Muhammad Abduh itu udah menjajah Indonesia Belanda. Nah, ini Al-Afghani sama sekali tidak menentang pendudukan Prancis, walaupun satu kalimat aja gitu. Padahal saat itu Abdul Hamid sedang berusaha keras untuk melakukan perlawanan terhadap orang-orang Prancis di Afrika Utara. Afrika Utara berarti Aljazair itu, kalau nggak salah itu. Nah, di sisi lain, nomor 3, di satu sisi Al-Afghani selalu mengutuk pendudukan Inggris, penjajahan Inggris. Sedang di sisi lain, Sultan mendapat laporan
intelijen Utsmani yang menemukan dokumen berisi master plan yang dirancang Kementerian Luar Negeri Inggris, di mana Jamaluddin Al-Afghani turut andil merencanakan rancangan itu bersama Bland. Nah, sama yang tadi saya baca tuh ya, dari buku Muzakkirat Sultan Abdul Hamid atau catatan harian Sultan Abdul Hamid itu tadi, memoir Abdul Hamid. Nah, rancangan itu sendiri berisi langkah penghancuran khilafah dari tangan Sultan Abdul Hamid dan dari orang-orang Utsmani secara umum. Bland adalah seorang politikus Inggris yang bekerja di Kementerian Luar Negeri Inggris dan pengarang buku The Future of Islam. Dalam buku ini dalam bukunya Bland itu tadi, ia secara terang-terangan menyerukan untuk secara sungguh-sungguh segera mencopot khilafah dari tangan-tangan Utsmani dan diberikan kepada orang-orang Arab. Nah, itu tadi maksudnya tuh diberikan kepada Syarif Hussein itu tadi, yang saya sebut tadi itu. Karena dia menggunakan hadis keutamaan orang Quraisy dalam menjabat kekhalifahan. Nah, ini sama nih, kayak ini juga tuh. Dia pengen kekhalifahan itu dicabut dari tangan Utsmani, orang-orang Turki Utsmani, diberikan kepada orang Arab. Siapa maksudnya? Syarif Hussein. Nah, lalu Mustafa Kamil, seorang pemimpin gerakan nasional Mesir, membalas Bland dalam buku yang dia tulis berjudul Mas'alah Syarqiyah, dengan mengatakan secara ringkas, sesungguhnya penulis buku The Future of Islam memandang, ya kan, bahwa yang paling layak dengan Islam adalah hendaknya Inggris menjadi penguasa Islam. Sampai begitu tuh. Ini Mustafa Kamil apa Mustafa Kemal ya, saya nggak tahu ini. Menjadi penguasa Islam, bahwa sesungguhnya khalifah hendaknya orang Inggris. Oh, sampai sebegitunya. Nah, jadi khalifah jangan orang-orang Arab, orang Inggris saya sekalian. Ya, orang Inggris siapa? Ya kan bukan kaum muslimin gitu kan. Keempat, walaupun jelas-jelas Rusia berambisi dan sangat agresif menyerang pemerintahan Utsmani, di samping peran Rusia yang begitu besar dalam mempreteli bagian-bagian pemerintahan Utsmani, namun sikap Jamaluddin Al-Afghani terhadap ekspansi Rusia ini sangat jauh dari spirit pan-islamisme. Jadi yang tadi itu masalah penjajahan Perancis dia nggak komentar gitu kan. Dan termasuk Rusia juga nih mempreteli bagian-bagian pemerintahan Utsmani. Nah, itu gimana tuh Jamaluddin Al-Afghani? Jauh dari spirit pan-islamisme yang dicanangkan oleh Sultan Abdul Hamid. Nah, di mana Jamaluddin Al-Afghani mengakui apa yang dilakukan Rusia dan kepentingan Rusia berupa kepentingan maslahat. Kemaslahatan, coba, bukan halal haram, kemaslahatan, manfaat gitu kan, dan nilai-nilai strategis di India yang mendorong mereka untuk menduduki India. Anehnya, jika pendudukan tersebut betul-betul terjadi, Al-Afghani tidak akan melakukan penentangan. Gimana tuh? Kalau benar-benar terjadi, Al-Afghani tidak melakukan penentangan. Bahkan sebaliknya, dia memberi nasihat pada Rusia untuk menempuh jalan yang paling aman dan paling gampang untuk dilaksanakan, yakni dengan cara meminta bantuan pada pemerintahan Persia. Nah, Persia ini kalau nggak salah Iran ini, dan pemerintahan Afghanistan ya, untuk bisa membuka pintu-pintu India. Jadi kan India tuh negara tetangganya itu kan ada Iran, ada Afghanistan, tuh, ada Pakistan juga. Nah, namun dengan syarat Rusia memberikan rampasan perang dan menggandeng Persia atau Iran dan Afghanistan demi kepentingan dan faedah bersama dari penaklukan ini. Ya, gimana itu? Jadi ada asas manfaat di sini, maslahat. Nah, makanya hati-hati kalau perjuangan menggunakan maslahat itu halal haram lama-lama ya menghilang. Nah, yang kelima, ada perbedaan akidah yang muncul antara para ulama di Istanbul dan apa yang menjadi keyakinan Jamaluddin Al-Afghani, serta munculnya buku karangan Syekh Khalid Fauzi Al-Fayalayabawi yang berjudul Asyuyuf Al-Qawati untuk membantah akidah Jamaluddin Al-Afghani serta diamnya Al-Afghani atas tulisan ini, dan dia tidak melakukan pembelaan atas dirinya. Jadi dia tidak melakukan bantahan gitu terhadap akidahnya Jamaluddin Al-Afghani itu. Jadi Al-Afghani sendiri tidak melakukan bantahan. Gimana itu? Buku ini ditulis dalam bahasa Arab dan diterjemahkan ke dalam bahasa Turki. Jadi, selanjutnya Sultan Abdul Hamid berambisi memusatkan kekuasaan di tangannya setelah menelan pengalaman pahit dari para menterinya, para perwira militernya, dan perdana menterinya yang terpengaruh oleh pemikiran Barat, yang berusaha untuk membentuk pemerintahan dengan sistem demokrasi Barat yang terdiri dari majelis yang dipilih dan mewakili setiap bangsa yang ada di dalam pemerintahan Utsmani. Penentangan Sultan terhadap masalah ini dilandasi alasan bahwa jumlah perwakilan kaum muslimin akan berkisar sekitar setengah dari seluruh anggota parlemen. Namun Al-Afghani lebih cenderung pada demokrasi Barat. Gimana itu? Namun Al-Afghani lebih cenderung pada demokrasi Barat dan tidak suka dengan sentralisasi kekuasaan di satu tangan. Maksudnya di tangan
Abdul Hamid itu tadi, Sultan Abdul Hamid. Al-Afghani sendiri sangat cenderung pada kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berpendapat, maksudnya demokrasi gitu kan. Nah, dalam catatan hariannya, nah itu deh yang tadi saya buku tadi ya, Muzakirat Memoir Abdul Hamid. Nah, dalam catatan hariannya Sultan Abdul Hamid menyebutkan bahwa Jamaluddin Al-Afghani adalah seorang badut dan dia memiliki hubungan yang erat dengan intelijen Inggris. Berikut petikan catatan harian Sultan. Nah, ini yang dari penerbit Pustaka Al-Kausar juga nih. Ini dari Muhammad Ali As-Solabi ini, Bakir dan turunnya Khilafah Utsmaniyah. Apa? Mengutip dari mengutip dari Muzakirat Sultan Abdul Hamid juga nih, catatan hariannya. Telah jatuh ke tangan saya, ini kata Abdul Hamid, Sultan Abdul Hamid, telah jatuh ke tangan saya satu blueprint yang disiapkan oleh seorang badut di Kementerian Luar Negeri Inggris. Dia bernama Jamaluddin Al-Afghani dan seorang Inggris yang bernama Bland. Dalam blueprint itu, keduanya mengatakan untuk meruntuhkan khilafah dari orang-orang Turki. Keduanya mengusulkan agar Syarif Hussein, ada Syarif Hussein kan, saya bilang kan, Syarif Hussein penguasa Mekah menjadi khalifah kaum muslimin. Saya mengenal Jamaluddin Al-Afghani dari dekat. Dia sebelumnya berada di Mesir dan seorang yang sangat berbahaya. Suatu saat dia mengusulkan pada saya dan dia menganggap dirinya sebagai Al-Mahdi, sampai kayak gitu tuh, agar dia menjadi pemimpin semua kaum muslimin di Asia Tengah. Jadi dia mengusulkan pada saya agar dia menjadi pemimpin semua kaum muslimin di Asia Tengah, jadi memimpin gerakan itu. Bahkan sampai menganggap dirinya Al-Mahdi. Saya tahu bahwa dia tidak memiliki kapasitas untuk itu. Dia adalah anteknya Inggris dan sangat mungkin sekali telah dipersiapkan Inggris untuk menguji saya. Maka saya tolak usulannya. Dia bergabung dengan Bland. Saya memanggilnya ke Istanbul dengan perantaraan Abul Huda As-Soyadi Al-Halibi, seorang tokoh yang sangat dihormati di seluruh negeri Arab untuk kepentingan tersebut. Bertindak sebagai mediator antara lain Munif Pasha, penguasa lama Afghanistan, dan penyair dan sastrawan Abdul Haq Hamid. Jamaluddin Al-Afghani datang ke Istanbul dan saya tidak mengizinkan dia keluar kembali dari Istanbul, dicekal. Jadi gitu. Jadi ini buku ini nih, apa namanya, panjang lebar nih jelasin. Jadi kok Sultan Abdul Hamid mengatakan itu, kok dia seperti itu pandangannya gitu loh, terhadap Inggris, terhadap Prancis, terhadap Rusia, kok pandangannya seperti itu. Akidahnya juga banyak yang mempermasalahkan juga, gitu kan. Nah, baru dilanjutkan lagi nih oleh Muhammad Ali As-Solabi, penulis buku. Sedangkan Jamaluddin Al-Afghani memandang Sultan Abdul Hamid dengan penilaian positif. Nah, ini di depan umum nih, Jamaluddin Al-Afghani seperti apa? Dia berkata, Jamaluddin Al-Afghani, sesungguhnya Sultan Abdul Hamid, andai kata ditimbang dengan 4 orang yang paling terkenal di zaman ini, pasti kecerdasan dan kecerdikan dalam politiknya akan mengalahkan mereka, khususnya dalam menaklukkan orang-orang yang berada dekat dengannya. Maka tidak heran jika kita melihat dia akan mampu menunjukkan kebolehannya dalam membela negerinya di saat-saat genting dari Barat. Orang-orang yang menentangnya akan keluar darinya dengan rela dan dia akan puas dengan perjalanan hidup dan perilakunya. Siapapun akan puas dengan argumen-argumen yang dia lontarkan, baik itu seorang raja, pangeran, menteri ataupun duta besar. Nah, dalam kesempatan lain, maksudnya ini kan dia di satu sisi memandang Sultan Abdul Hamid secara bagus gitu kan, tapi dalam kesempatan lain, nah takiyah istilahnya kalau dalam ini nih, dalam apa Syiah nih. Dalam kesempatan lain dia mengatakan, saya melihat dia sangat mengetahui detail-detail masalah politik dan rencana-rencana orang Barat. Ia pun selalu siap untuk menghadapi semua serangan yang akan datang terhadap negerinya dengan cara yang selamat. Salah satu yang sangat mengagumkan saya adalah apa yang dia persiapkan dalam sarana-sarana dan alat-alat sehingga Eropa tidak bisa melakukan sebuah perbuatan yang mengancam kerajaan-kerajaan yang berada di bawah pemerintahan Utsmani. Dia melihat dengan jelas dan jeli bahwa pencabutan pemerintahan Utsmani ini tidak mungkin dilakukan kecuali dengan adanya kerusakan yang melanda semua kerajaan kecil Eropa secara keseluruhan. Nah, di sisi lain juga ada omongan kayak gitu tuh di zaman Al-Afghani. Lalu Jamaluddin menambahkan, adapun yang saya lihat tentang kewaspadaan Sultan Abdul Hamid dan kebijakannya, kehati-hatiannya dan persiapannya yang matang untuk merontokkan semua tipu daya Eropa, serta kebaikan niatnya dan kesiapannya untuk kebangkitan negerinya, yang juga berarti kebangkitan kaum muslimin secara umum, inilah yang mendorong saya untuk mengulurkan tangan dan saya membaiatnya sebagai khalifah dan memangku kekuasaan. Dia sangat menyadari bahwa kerajaan-kerajaan Islam di kawasan timur tidak akan berselamat dari jerat Eropa dan tidak pula dari semua usaha untuk
melemahkan atau mencabik-cabiknya, kecuali dengan adanya kesadaran kolektif dan berada di bawah satu panji khalifah yang agung. Itu kata Sultan Abdul Hamid, kata Jamaluddin Al-Afghani seperti itu tuh. Nah, baru si penulis ini Muhammad Ali As-Solabi ini baru menutup. Sesungguhnya Jamaluddin Al-Afghani adalah sosok yang kontroversial. Ada sebagian yang mendukungnya, namun ada juga yang menuduhnya sebagai kaki tangan Barat dan tergabung dalam gerakan Freemasonry. Sebagai misal, ya, sebagaimana buku yang ditulis oleh Mustafa Fauzi Abdul Latif Ghazal yang berjudul Dakwah Jamaluddin Al-Afghani fi Mizanil Islam. Penulis melihat bahwa Al-Afghani adalah salah satu faktor penghancur umat dalam sejarah perjalanan Islam di zaman modern. Ini bukunya nih ya, Dakwah Jamaluddin Al-Afghani fi Mizanil Islam. Syekh Mustafa Ghazal itu kalau secara singkat namanya itu. Sedangkan buku karya Muhsin Abdul Hamid yang berjudul Jamaluddin Al-Afghani Al-Musli Al-Muftara Alaih memandang bahwa dia adalah seorang reformis. Ya, reformis sebenarnya pembaharu gitu loh. Nah, itu jadi ya, ini melihat ini tadi beberapa buku-buku yang kita kaji ini ya tentang Jamaluddin Al-Afghani ini, dari yang buku yang tadi Ustadz Hari Nurdi ya kan, lalu Jalan Gerak Freemasonry dan catatan Khalil Abdul Hamid, lalu dari Muhammad Ali As-Solabi tentang bangkit dan turunnya Daulah Utsmaniyah. Ini jadi kita jadi tahu gitu loh, dia ini siapa sebenarnya, apakah dia penyusup ataukah pejuang. Saya kembalikan kepada teman-teman yang menyimak konten saya ini, karena masih banyak lagi mungkin buku-buku yang menulis tentang kontroversinya Jamaluddin Al-Afghani. Nah, jadi seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk sekarang ini tentang buku-buku yang membahas tentang Jamaluddin Al-Afghani, apakah dia itu pejuang ataukah penyusup di dunia Islam. Karena satu sisi ada yang mengatakan dia pernah aktif di Freemasonry tapi dia sadar, tapi Sultan Abdul Hamid sendiri justru dia lebih itu lagi, lebih punya ketegasan, dicekal, nggak boleh keluar dari Turki sampai kapan? Sampai dia meninggal di Turki itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman yang bisa saya angkat tentang Jamaluddin Al-Afghani, pro kontranya itu seperti apa berdasarkan buku-buku yang sudah saya kumpulkan. Jadi saya nggak menganalisa secara sembarangan. Jadi dari buku-buku yang sudah ada nih, gimana penilaian kita terhadap orang yang satu ini, karena dia nanti punya murid Muhammad Abduh dan juga Rashid Ridho itu. Jadi seperti itu teman-teman yang bisa saya angkat. Kurang lebihnya mohon maaf, segala kesalahannya datangnya dari saya dan segala kebenaran itu ada pada Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen juga nggak apa-apa supaya terjadi diskusi yang membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.